mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas bersulit ditanggung. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Selasa 10 Oktober tahun 2023. Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema permenungan kita hari ini adalah layanilah Tuhan sesuai karakter kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengar Injil Tuhan dengan menampilkan dua tokoh yang berbeda, yakni Marta dan Maria. Mereka adalah saudara. Dan bahkan berkali-kali kita juga mendengarkan kisah dua saudara ini. Memang mereka selalu menampilkan sikap dan respon yang berbeda. Misalnya ketika saudara laki-laki mereka Lazarus meninggal, yang bisa kita baca dalam kitab Yohanes bab 11. Kita bisa melihat ketika Marta ketemu Yesus. Dalam dialognya bahwa dia sungguh mengandalkan logika. Ketika Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit," maka Marta menjawab, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang dibangkitkan pada akhir zaman." Dan kemudian dilanjutkan dengan dialog antara Yesus dengan Marta. Yesus berkata, "Angkatlah batu itu," ketika dia akan membangkitkan Lazarus. Tapi Marta menjawab, "Tuhan, dia sudah berbau karena dia sudah 4 hari mati." Disinilah kelihatan logika Marta. Berbeda dengan Maria yang hanya pasrah dan tersungkur di kaki Yesus dengan menangis menyatakan, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dan hari ini, dalam kunjungan Yesus ke rumah kedua saudara ini, kita bisa melihat lagi bagaimana sambutan mereka yang pada kenyataannya kita yakin bahwa Yesus bukan hadir sendiri di rumah mereka. Pasti mereka bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dalam kesempatan ini, tentu Maria dan Marta pasti sangat bergembira atas kehadiran Yesus di rumahnya. Kemudian kita akan melihat perbedaan karakter kedua saudara ini yang
di mana Marta yang berpikir logika dan mengalami bahwa dalam perjalanan Yesus bersama rombongannya pasti sudah haus dan lapar. Sehingga dia mengambil inisiatif untuk menyiapkan hal-hal yang dapat menghilangkan dahaga dan menyediakan minuman, kemudian memasak makanan agar para tamu terhormat bisa dijamu makan. Dan itulah selayaknya yang dilakukan oleh tuan rumah yang baik. Namun di sisi lain, Maria memilih hal yang berbeda. Ia duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan ajarannya. Saudara-saudari terkasih, kisah ini bukan hendak menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta adalah salah. Namun semangat pelayanan dan penyambutan Maria dan Marta terhadap Yesus sama-sama menjadi pengajaran bagi kita. Pengajaran yang dimaksud adalah ketika kita dapat memadukan kedua cara penyambutan yang mereka lakukan tanpa mempertentangkan atau saling protes. Yang menjadi permasalahan bagi Marta adalah terletak pada sikap hatinya. Sebab tidak ada yang salah jika dilihat dari niatnya yang tulus untuk berbuat baik pada Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Kekhawatirannya telah membawa dia pada sikap yang salah sampai-sampai dia telah meminta Tuhan Yesus untuk menegur saudaranya. Marta sampai lupa untuk apa dan untuk siapa dia menyibukkan diri. Karena kedatangan Yesus bukan untuk sekedar makan roti yang lezat atau minum minuman yang enak. Tetapi perjumpaan yang dia lakukan adalah untuk bertemu kepada setiap pribadi agar mereka bisa saling mengunjungi. Sama seperti halnya yang juga kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tamu yang berkunjung ke rumah kita bukanlah hanya sekedar untuk mencari makanan dan minuman yang ada di rumah kita. Tetapi tentu tamu tersebut ingin berjumpa dengan kita ataupun keluarga kita, saling melepas rindu, bercerita, dan mendapatkan kembali keakraban sesama saudara. Saudara-saudari terkasih, dalam perjumpaan dengan Tuhan, kita terkadang terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak begitu penting. Tentang apa yang akan kita pakai misalnya ke gereja, ataupun persiapan yang lain kita butuhkan, ataupun kita justru bisa menjadi marah seperti Marta karena sikap orang lain yang bisa menjadi penghalang bagi tujuan utama kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Pernahkah kita mendengar atau mengetahui bahwa ada seorang Kristen yang akhirnya memutuskan tidak datang ke gereja karena masalah pakaian, masalah sepatu misalnya, masalah gaun, masalah kebaya, dan sebagainya. Atau bahkan tidak datang ke gereja karena ada orang yang tidak disukai di dalam gereja itu. Saudara terkasih, karakter Marta dan Maria juga akan ketemu di dalam keluarga kita. Karakter ini tidak ada yang salah. Namun janganlah dipertentangkan atau jangan dijadikan menjadi masalah. Berjalanlah sesuai dengan karakter masing-masing, dengan tujuan yang sama sehingga keluarga kita akan selalu dalam damai untuk selalu bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Mari kita kembali fokus dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus hari ini, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Keramahan dan sukacita Maria menyambut tamunya berfokus pada tujuan utama, yaitu perjumpaan dengan Yesus. Sehingga
kita diajar melalui Injil ini untuk merenungkan kembali bagaimana ketulusan, keikhlasan dan niat kita yang murni untuk berjumpa dengan Tuhan dengan cara kita masing-masing. Kiranya Allah yang Maha Baik yang selalu membimbing keluarga kita agar kita selalu setia kepadanya dan selalu menghadirkan Dia di dalam rumah kita. Amin. Keluarga